Shalom, Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, senang kembali bertemu dengan Anda. Saya percaya kasih setia Tuhan dan berkat-berkat Allah yang luar biasa tersedia bagi setiap kita semuanya, para Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan kembali firman-Mu yang kudus, firman yang menguatkan setiap kami, firman yang tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah lapuk oleh hujan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membacakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 25 yang berkata demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata angin itu diterjemahkan dengan sebuah keterangan yang cukup panjang, yaitu angin kencang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada angin kencang yang melanda rumah itu. Nah, tetapi yang menarik sekali saudaraku, meski berada dalam situasi di mana badai itu saudaraku melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap kokoh dan kuat. Kenapa saudaraku? Karena memang dia punya dasar yang kokoh. Demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kehidupan mungkin masalah kita itu dilanda oleh badai, oleh angin yang begitu kencang saudaraku, kita akan tetap menjadi kehidupan yang kokoh kalau kita itu dibangun saudaraku di atas dasar yang kuat, di atas dasar yaitu batu. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca lebih lanjut, bangunan itu dibangun di atas pasir saudaraku, maka dengan mudah sekali rumah itu akan hancur dan goncang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hanya kita yang mengalami akan situasi yang dipenuhi dengan keraguan-keraguan di dalam perjalanan kehidupan kita? Rupanya itu bukan hanya milik kita sendiri. Kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 yang berkisah tentang di mana Yesus menenangkan badai, tentu kita tahu murid-murid itu begitu dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Bahkan mereka mungkin menerima sesuatu dari tangan Tuhan sendiri. Tetapi kita tahu bersama dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 ini, murid-murid pun ketika ada badai yang begitu kuat menggoncang itu perahu, membuat mereka itu begitu ketakutan, berteriak-teriak sampai Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi tidak heran saudaraku, dan jangan pernah engkau merasa sendiri bahwa engkau mengalami ketakutan yang sama, kegentaran yang sama. Murid-murid pada zaman Yesus hidup pun mengalami hal yang sama. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga harus mengerti bahwa itu bukan sebuah pembenaran, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk supaya bagaimana caranya kita bisa tetap kokoh di tengah-tengah badai kehidupan ini, di tengah-tengah angin yang begitu keras yang mencoba menghempaskan akan arah pandangan kita daripada Tuhan, mencoba membuat hati kita tidak lagi terarah kepada Tuhan, tetapi diwarnai oleh ketakutan dan keraguan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan demikian, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan seringkali itu hal yang remeh bagi banyak orang. Hanya mendengar dan melakukan firman, apa sih?
Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi batu yang kokoh, landasan yang kokoh, sehingga rumah kehidupan kita ini tidak akan hancur. Seperti yang dikatakannya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik kalau kita membaca dalam Pemazmur, Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan saudara, orang yang semacam ini, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Ada dua perbedaan, ada dua yang sangat bertolak belakang, yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman, dikatakan ia akan seperti pohon, saudaraku, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, tapi sebaliknya, ketika orang itu tidak mendengar dan melakukan firman, dia menjadi orang fasik. Dan orang fasik itu adalah dikatakan apa? Seperti sekam yang ditiup angin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak punya kekuatan, dia seperti sekam. Kita tentu tahu di desa-desa ketika mereka mengolah padi menjadi beras, ada sekamnya. Dan ternyata sekam itu sangat mudah sekali ditiup oleh angin. Seperti dikatakan dalam Ayub 21 ayat 18 yang berkata, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pernah sepelekan ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Karena itu menjadi landasan yang kokoh, menjadi dasar ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan yang berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan adalah kehidupan yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyediakan jalan keluar di tengah-tengah badai kehidupan ini. Rasa-rasanya mungkin kita merasa gak ada jalan keluar, sama seperti murid-murid, waduh sebentar lagi kita binasa. Padahal saudaraku, jalan keluar mereka itu ada di tangan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan bukankah Yesus yang sama juga ada dan bersama-sama dengan kita? Karena dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sanggup memberi jalan keluar. Bahkan hari-hari ini ketika kita merasakan pandemi yang begitu luar biasa, sebuah buku yang dikarang oleh Noah Harari dalam bukunya Homo Deus, dia berkata bahwa pandemi ini adalah musuh terbesar kedua setelah kelaparan dan perang, yang telah menghancurkan, saudaraku, aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengancam kehidupan rohani. Ada banyak orang yang
kehilangan iman. Ada banyak kegiatan-kegiatan rohani juga yang seolah-olah mandek. Dan pandemi ini juga telah berdampak besar pada perubahan besar dimensi fundamental peradaban. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi percayalah, di tengah-tengah situasi yang semacam ini pun, firman Tuhan selalu ya dan amin, bahwa Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Kita tidak pernah tahu, saudaraku, tapi satu hal yang Tuhan minta adalah bahwa kita percaya. Saya juga yakin ketika murid-murid ada dalam perahu, mereka juga tidak pernah berpikir bahwa jalan keluarnya adalah hanya Yesus berkata kepada badai, kepada angin yang kencang itu, diam dan tenanglah. Mereka mungkin berpikir bahwa angin akan mulai pelan-pelan berubah menjadi lebih lembut, tidak lagi menjadi angin badai atau sesuatu yang mungkin ya itu saja yang mereka pikir. Tetapi saudaraku, mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus berkata diam, maka diamlah seketika itu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita percaya bahwa apapun yang saat ini menjadi beban kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tetapi hidup kita senantiasa kita arahkan kepada Tuhan dan jangan hidup di dalam ketakutan. Karena firman Tuhan, saudaraku, berkata demikian. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, Roh Kudus yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kerentanan apapun. Bukankah Dia telah mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia? Akankah Dia menahan yang lainnya? Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap percaya bahwa Allah sanggup memberikan jalan keluar. Dia Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita. Dan terus bangunlah akan fondasi kehidupan kita di atas kebenaran firman Tuhan. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, saya berdoa setiap Anda terima akan kebenaran firman Tuhan yang mengunjungi Anda, jadikan itu rema dalam hidupmu, dan biarlah itu akan membuat kehidupan rohanimu makin kokoh, makin kokoh, makin kokoh, dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan ajar kepada kami untuk senantiasa melakukan dan mendengar firman-Mu, dan kami percaya segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan ketika kami ada dalam dasar yang kuat itu. Terima kasih Tuhan, memberkati para sobat Messenger dimanapun berada, biarlah berkat yang terbaik turun atas mereka semuanya, terlimpah atas hidup mereka baik secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama, di atas segala nama yang penuh keajaiban, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.